pada pagi ini kami akan mulai debat dengan tema mosi penutupan TikTok Shop dan apa? Shopee di luar negeri. Dipersilahkan untuk masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya Elsadai dan saya Keisha. Di sini kita mau jadi tim pro kontra buat penutupan TikTok. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kayla dan saya Rizal. Kita dari tim kontra untuk penutupan TikTok Shop. Tim pro dari penutupan TikTok Shop. Selanjutnya bisa dimulai dari tim yang pro dulu. Ya, jadi menurut saya dan Rachel, kami setuju bahwa penutupan TikTok Shop ini dan shop di luar negeri harus dilakukan karena dengan penutupan TikTok Shop dan shop di luar negeri, karena dari penutupan TikTok Shop dan shop di luar negeri kemungkinan penjual Indonesia yang ada di yang tidak menjual barang-barangnya melalui online akan lebih menguntungkan. Selanjutnya dari pihak tim kontra. Sebelumnya izin menanggapi dulu, karena kan tadi banyak yang orang Indonesia ini juga diuntungkan. Kenapa? Karena dari TikTok Shop ini, dari market itu kita bisa mengeluarkan lapangan pekerjaan gitu. Jadi dari satu TikTok Shop yang kayak satu toko gitu, jadi kita bisa banyak dapat orang, jadi kayak ada adminnya, ada yang ngurusin packing barangnya, jadi nggak menutup kemungkinan kayak orang di Indonesia juga nggak dapat pekerjaan karena TikTok Shop. Ada tanggapan dari tim toko? Ini menanggapi, menurut saya walaupun memberikan lapangan pekerjaan, tapi TikTok Shop ini sama shop di luar negeri itu kan berarti lebih ke seluruh negara. Jadi kalau misalkan mau lebih meningkatkan sumber daya manusia, harusnya toko-toko yang nggak online kayak yang offline harusnya lebih ditingkatin lagi di Indonesia. Itu juga karena kualitas barang di Indonesia harusnya bisa dinaikin lagi, tapi tidak melalui TikTok Shop sama shop di luar negeri. Jadi harusnya toko-toko yang offline di kayak toko-toko di pasar-pasar gitu harusnya lebih ditingkatin lagi daripada TikTok Shop yang jualannya lebih ke mancanegara. Tanggapan dari tim kontra. Izin menanggapi, kalau misalnya tentang yang tadi TikTok Shop tuh, berarti kan kalau TikTok Shop tuh kalau saya bisa dijual ke luar negeri kan, nah berarti harusnya itu bagus dong, karena kan kita memperkenalkan barang-barang kita ke luar negeri itu harusnya malah meningkatkan harusnya, jadi barang-barang kita kan jadi lebih dikenal di sana. Tanggapan dari tim toko? Menurut saya walaupun seperti itu seharusnya kalau misalkan kayak gitu berarti orang-orang yang biasanya nggak ngejual barang-barangnya di online bakal lebih dirugiin, sehingga yang bakal dapat keuntungan cuma orang-orang yang bisa menjual di TikTok Shop, sedangkan yang di offline store yang kayak di pasar-pasar kayak gitu bakal lebih merasa rugi karena penjualnya banyak yang lebih memilih untuk jualan di TikTok Shop. Tanggapan? Yang menanggapi, jadi kalau misalnya offline store merasa rugi, menurut saya enggak, karena TikTok Shop atau online shop ini
karena diadakan karena memang orang yang dari luar kota yang membeli sesuatu bisa mengorder langsung gitu. Jadi nggak semua orang langsung ke offline store. Banyak orang yang bilang kalau misalnya datang ke offline store tuh harus ada macetnya, kayak kepanasan, kayak banyak juga pencurian gitu kalau misalnya belanja ke offline store kayak desek-desekan gitu. Makanya di TikTok Shop ini juga kita jadi bisa membeli apapun yang kita mau gitu. Jadi nggak semua ada di tanah hati kita. Tapi sekarang juga toko-toko online kayak TikTok Shop kayak gitu banyak terjadi penipuan. Biasanya kalau misalnya kita belanja secara langsung, berarti kalau ada penipuan apa kita bisa langsung ngecek barang tersebut. Tapi kalau misalnya kalau kita belanja secara online, kita ditipu saat barang yang kita terima, biasanya kita akan sulit untuk mengembalikan barang atau biasanya bahkan sama sekali nggak bisa dibalikin karena tokonya nolak atau apapun. Jadi kalau misalnya kita belanja secara online, kita pelanggannya bakal merasa rugi karena tingkat penipuannya bakal lebih tinggi daripada belanja secara offline. Kalau misalnya buat customer yang merasa rugi karena ada penipuan itu, karena kan di belanja online itu kita ada kayak paket itu kita bisa dilacak. Jadi paketnya udah dikirim di kurir atau masih ada di sana. Terus kalau misalnya paketnya udah datang, misalnya kita merasa nggak serap sama barangnya, kan bergantung pada pembayaran yang kita lakukan, itu ada tunai atau GoPay atau yang lainnya. Itu kalau misalnya tunai kan kita bisa nggak bayar dulu baru kurir kita bisa balikin paketnya ke kurirnya. Karena kalau misalnya GoPay, misalnya uangnya udah ada di itu, kita bisa langsung chat ke tokonya langsung gitu kan, karena kita pesannya ke toko online, jadi kita bisa chat langsung buat ngebalin barang. Tapi gak semua toko bakal bisa nerima kalau misalkan barangnya, misalnya si customer ini gak setuju sama barangnya karena menurut customer barangnya kurang atau apa. Tapi kalau misalkan menurut tokonya ini udah sesuai sama apa yang dikirim, berarti emang punya niat menipu dari awal tokonya, berarti tokonya nggak akan mau tanggung jawab. Jadi kalau misalkan belanja secara offline, si penjual bakal lebih mudah kabur dan juga lepas dari tanggung jawab. Sedangkan kalau misalkan secara offline, berarti kita bisa meminta pertanggungjawaban secara langsung. Tapi kalau misalnya dari online lebih susah karena penjualnya bisa lepas dari tanggung jawab. Kalau misalnya ada penipuan itu, misalnya kan kita ada penilaian gitu kan buat tokonya. Jadi tokonya itu juga bisa di-ban dari aplikasinya itu. Jadi reputasinya juga jadi makin redup. Jadi bisa aja toko itu ditutup kalau misalnya ada penipuan. Dikasih bintang 1, komen-komen, jadi banyak yang penilaiannya buruk, jadi toko itu bisa di-ban. Ada tanggapan? Tapi buat bikin akun TikTok, buat bikin akun toko lagi lebih gampang kan. Kalau misalnya kan toko itu udah di-ban, terus misalnya dia mau bikin toko lagi buat niat nipu lagi, dia bakal lebih gampang kan. Sedangkan kalau misalnya kita ke offline store, terus offline store itu ke-ban karena udah pernah nipu, itu bakal lebih ditangkapin sama polisi daripada yang ada di offline store. Jadi kalau misalkan sebuah offline store kena ban dan ditutup, bakal susah lagi buat bangkitin toko. Tapi kalau misalnya di online, bakal lebih mudah buat bikin toko lagi karena nggak terlalu kelacak sama polisi dan orang-orang. Kalau misalnya kayak gitu, tapi kan kalau bikin akun baru itu kan nggak langsung laku dong pastinya. Pasti kan harus nyari followers dulu kan. Nggak bisa langsung berat langsung jual lagi kan nggak bisa.
misalnya kita nggak suka nih sama barangnya, kita sebagai yang udah pernah beli, kita kan pasti bakal cari tahu juga ini akun sebenarnya akun bener atau enggak. Terus kita bisa post misalnya di story IG, kita bikin jangan percaya ke akun yang ini lagi karena ini kan bisa aja palsu lagi misalnya. Tapi sekarang followers lebih gampang buat dibeli, bisa pakai followers palsu, terus tokonya bisa punya reputasi tinggi karena sekarang juga di Shopee banyak yang kayak akun-akun kayak gitu sebenarnya reviewnya palsu, tapi orang-orang tertarik buat beli lagi karena ngelihat reviewnya ternyata tinggi. Jadi karena reviewnya tinggi tapi belum tentu asli dan gak semua orang bakal percaya sama kan tadi repost IG. Kalau misalkan orang-orang nggak percaya dan lebih milih buat belanja, berarti lebih banyak orang yang bakal ketipu karena mungkin cuma 1 atau 2 orang yang bakal repost IG kayak gitu, sedangkan review di tokonya udah tinggi banget walaupun sebenarnya reviewannya itu bukan asli tapi palsu. Jadi lebih gampang walaupun kayak gitu toko-toko di online itu bakal lebih gampang untuk ditipu daripada di Tanggapan. Jadi kalau misalnya akun gitu, misalnya dia buat akun baru, tapi kita juga kan harus memverifikasi si akun itu tuh asli resmi atau misalnya emang cuma penipuan doang. Jadi nggak selalu kayak ada followers beli ataupun review-reviewan yang kayak cuman sekedar cuman buat naikin rating tokonya, tapi kan itu ada foto gambarnya gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya itu emang produk dia atau cuma emang abal-abal doang atau mungkin yang dibikin-bikin sama orang-orang yang mungkin dibayar buat review palsu. Tanggapan. Tapi kalau misalkan sekarang kan di Shopee sama TikTok itu sebelum ditutup kita bisa lihat banyak dropshipper yang ngejualnya produk-produk yang sama, pakai foto-foto yang sama tapi toko-toko mereka beda. Itu kan dropshipper itu sekarang cara daftarnya juga gampang, terus cara bayar daftar buat dropshipper juga nggak sampai 50.000. Jadi banyak orang yang bakal mungkin cuma ngerelain mungkin harganya 15.000 sampai 20.000 buat daftar dropshipper. Kalau misalkan orang-orang itu bisa relain 15 sampai 20.000 mereka bakal bisa dapat duit lebih untung lagi dari penjualan yang mereka jual sebagai dropshipper. Tapi belum tentu dropshipper itu jujur. Jadi kalau misalkan mereka beli followers kayak yang sebelumnya saya sebut, mereka beli followers terus rating mereka tinggi, review mereka juga palsu-palsu, terus mereka cuma kehilangan 15.000 tapi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan kalau misalkan kita ke offline store kita nggak akan bisa dapat penipuan kayak gitu karena biasanya orang-orang di offline store bakal ngejual barang-barang yang beda dengan kualitas yang berbeda dan juga produk-produk mereka beda. Sedangkan kalau di TikTok sama di Shopee atau online kayak gitu penjualan mereka terkesan sama karena mereka hanya menjadi dropshipper. Tapi ya sekali lagi dropshipper kayak gitu juga belum tentu benar-benar orang-orang yang mau menjual, tapi malah niat untuk kalau saya Shopee-nya akunnya akun kecil nih, terus bilangnya beli followers kan kalau Shopee itu bisa ada yang tulisannya Shopee Mall atau yang Shopee yang Star. Nah itu kayak gitu kan udah pasti benar dong, karena itu kan harus verifikasi dari Shopee-nya juga. Gak bisa langsung misalnya Shopee yang beli followers langsung jadi misalnya Star-nya kan gak bisa, harus verifikasi dari Shopee-nya dulu. Makanya jadi kayak gitu tuh sebenarnya nggak terlalu benar, karena kalau saya itu kan tergantung kita sebagai pembelinya. Mau misalnya beli ke akun yang kecil itu kan kita harus menerima resiko juga dong, karena kita dapat harga murah kan pasti sesuai dengan barang yang kita dapat. Jadi harga juga sesuai barang. Jadi kalau saya kita beli harus lihat-lihat tokonya juga, misalnya tulisan Star-nya itu Star atau yang mau Star itu pasti lebih benar daripada itu. Kalau saya kita nggak mau harga mahal, ya mau nggak mau harus kita terima resiko kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saya ini untuk menanggapi jadi kalau misalnya orang-orang milih untuk membeli dari toko-toko yang sudah besar, udah kayak katalognya udah start semua gitu, berarti nanti toko-toko kecil gak dapat keuntungan. Jadi karena orang-orang lebih milih toko-toko besar
yang udah mendapat kayak kepercayaan gitu dari konsumennya. Kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ya kalau misalnya bilangnya gitu, berarti kan kita mau percaya mau ke yang toko kecil juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya kita nggak mau kena penipuan, ya pasti kan lebih baik memilih yang ini. Bukan, ya, bukan. Maaf mau motong dulu sebentar. Tapi ini pembicaraannya kan tentang penutupan TikTok Shop karena yang tadi kan yang penjual tanah abang itu. Ini udah melenceng jauh sih dari topiknya. Kayak ini udah ke dalam banget tentang efek penjualan di dalam platformnya sendiri, bukan dari alasan penutupan ini. Maaf memotong. Jadi ini akhir dari debat pada kali ini. Sekian. Kesimpulan dari debat kali ini adalah UMKM emang tidak mendapat untung yang terlalu besar karena dengan adanya TikTok Shop ini lebih banyak pedagang-pedagang yang lebih tertarik untuk berdagang di TikTok karena lebih banyak peminatnya. Lalu pembahasan penipuan atau tidak itu menurut saya nggak masuk ke dalam topik karena di sini topiknya adalah penutupan adanya TikTok Shop dan Shopee. Jadi kesimpulannya adalah para pekerja lebih banyak memiliki bidang pekerjaan dalam media sosial. Sekian dan terima kasih dari sesi debat pada kali ini.